Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Orang yang punya bau badan itu tidak merasa dirinya bau. Makanya sekarang jadi masalah adalah dia itu menyebabkan lingkungannya terpapar kan. Orang sekitarnya merasa bau tapi nggak tega ngomong sama dia. Nah, yang terjadinya jadi gimana caranya bagaimana bersikap sama dia? Kalau kamu nih punya teman yang bau badan, bau banget gitu, bukan bau aja, bau banget. Bang, bisa bikin kamu mabok. Apa yang kamu lakukan? Ini teman dekat apa teman baru kenal nih, Dok? Teman kantor lah. Ya setengah deket lah. Terpaksa kamu harus menghadapi dia terus. Kalau sekali-sekali sih ketemu dia, masa bodoh lah dia bau kan, kita cuma baunya sebentar. Teman kantor? Ya, teman kantor, satu kantor. Dekat di satu ruangan gitu, dia bau. Kayak teman kantor makanya saya bilang gini, Ham. Oh, Ham namanya. Ini kan si Ilham. Ham, kamu beli deodoran di sana? Nggak sopan. Ya kan dia mah masih muda, nggak apa-apa kita gituin. Enggak, yang lebih sopan begini. Ham, gue habis jalan-jalan dari Singapura nih, gue punya deodoran keren loh. Wah, itu mah pakai modal, Dok. Kalau ini kan pakai modal dia sendiri. Kita suruh ke sana ke Alfamart ki. Enggak, bukan deodoran. Begitu caranya, enggak gitu, Franky. Kalau saya sih enggak gitu. Ham, udah punya cewek belum? Belum, Dok. Oh, belum. Nih tahu nggak bagaimana caranya supaya cewek dekat sama kamu nih? Kamu beli ini deodorannya merek ini, belinya di situ, harganya sekian. Itu lebih sopan, Franky. Nah, sekarang pertanyaannya. Tunggu dulu, saya mau tanya dulu, Dok. Permanen nggak di, Dok? Enggak, dia bisa hilang. Bisa hilang dan bisa dihilangkan. Tapi pertanyaan saya, kenapa orang bawa badan? Jorok. Nah, kalau kentut jelas ada sesuatu yang keluar, ini bau badan ini dari mana? Kebanyakan orang bau badan karena dia jorok. Hah? Ya. Ini kesimpulan saya nih, Dok. Nggak tahu benar apa enggak. Kenapa? Dokter tadi kan bilang kalau ke Eropa, rata-rata orang-orang yang di luar sana, yang di daerah subtropis yang dingin-dingin itu, mandinya jarang. Jangan ngomong gitu. Kadang-kadang tidak mandi, Franky. Ya makanya jorok, saya bilang. Bukan jorok. Nah, kalau kamu tinggal di sana, kamu juga akan sama melakukan hal yang sama. Dinginnya setengah mati, Franky. Pakai air hangat mandinya, Dok. Enggak bisa, Franky. Kamu belum pernah sih tinggal di tempat kayak begitu. Saya kan pernah tinggal di Jepang. Itu yang namanya dingin, benar-benar kita nggak bisa nyentuh air, Franky. Kita kalau udah aja bisa langsung jadi es. Nah, gimana mau itu? Aduh, kamu dingin. Orang Pak di sana ya di Jepang ya. Kalau pagi-pagi itu kalau musim dingin itu wanita kan dicocol sama air gitu, digini-gini doang. Udah gitu doang, Franky. Itu kebiasaan. Gimana tadi? Ludah jadi es. Kencing aja langsung truk jadi tiang. Di Las Vegas itu ada air mancur. Air mancur keluar gitu, Dok. Bukan air mancur, udah jadi batu es. Iya begitu. Nah, kalau kayak begitu bagaimana? Tapi orang Indonesia rata-rata mandi sih, Dok. Saya dengar liputan dari di Cina. Salah satu daerah yang paling dingin di Cina sana. Itu orang mandi tuh 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya, pas lagi mau mandi itu orang ngegali es, disedot sama tangki, didistribute ke orang-orang itu, ya dikasihnya cuma satu drum satu keluarga. Itu mereka, waduh happy banget itu mandi 6 bulan sekali, Franky. Jadi kamu jangan bilang langsung ngecap bahwa mereka jorok, bukan. Lingkungan itu yang membuat mereka jadi kayak gitu. Jadi kalau bukan jorok apa, Dok? Hah? Kurang bersih. Jarang mandi. Nah, kalau jorok kamu nyalain orangnya loh. Itu jarang mandi. Kalau jarang mandi itu bisa karena lingkungan, bukan karena dia. Dokter Jaya menggunakan eufemisme. Memperhalus. Jadi kurang bersih. Kurang bersih atau kurang mandi kan boleh. Kalau kurang mandi, kenapa kurang mandi gitu. Tapi kalau kamu bilang jorok kan orang yang salah, Franky. Jangan nyalain orang lah. Ya anggap aja lingkungannya, Dok. Nah, betul nggak, Dok? Seperti itu. Ya. Jadi tapi sekarang pertanyaan gini, baunya keluar dari mana, Franky? Apa yang bau? Rambutnya bau, kumisnya bau, bisa loh, Dok. Bau. Ini bisa bau nih, Dok. Iya, ya kan? Bisa. Jadi contohnya nih, saya kan gambarannya tuh punya Miko dan Mola. Miko dan Mola
mau dimandiin tiap hari juga tetap aja baunya khas, cuman kadarnya beda. Ya bukan, karena kamu tuh mandiinnya mungkin kurang sering, nggak dikasih ke minyak wangi sih. Oh, dia pakai kasih minyak wangi dong, Dior kasih. pakai shampoo-nya keren nih kok mah. Saya mandiin dia. Enggak, tapi itu memang salah satu ya, makanya kan kalau istri saya bilang, piara binatang mesti rajin mandiin, kalau enggak bau. Bener, anjing misalnya yang jarang dimandiin tuh baunya setengah mati lagi. Manusia juga sama, mandi. Nah, terus kemudian waktu mandinya itu, nah sekarang pertanyaannya, rambut bisa bau. Ya si Miko rambutnya yang bau. Apalagi mulut bisa bau. Mulut. Apa yang bagian paling bau? Ketek. Nah, sekarang kenapa ketek bau? Itu pertanyaannya. Nah, kenapa di ketek? Gini, Dok. Bukan di dada. Saya berdasarkan pengalaman sendiri aja kan, kalau kita tidur kadang-kadang ini keringetan. Panas nih, Dok. Ya. Jadi keringet ini kalau dia keluar dan badan kita tidak bersih, maka dia jadi bau. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam dari segi kedokteran. Keringat ditambah kuman, jadilah bau. Nah, jadi arti Itu kalau kepala sebenarnya kita nggak bukan bersih, soal bersih, kuman. Ada kuman di situ, ada keringat, jadilah bau. Karena ada beberapa kuman, kemudian melakukan proses pembusukan di situ. Pembusukannya menghasilkan volatile sulfur compound tadi. VSC tadi. Ya, jadi senyawa sulfur yang bisa menguap. Nah, itulah yang menyebabkan bau badan. Nah, kenapa di ketek? Karena ketek sumber keluar keringat banyak. Kenapa? Karena di badan kita itu seluruh tubuh kita kan diisinya kalau kulit kan. Ketek itu ketiak ya, Dok ya? Ya. Di seluruh tubuh kita ada kulit. Nah, ada kelenjar keringat. Namanya kelenjar ekrin sama kelenjar apokrin. Ekrin itu pada kulit semua, di apokrin itu ada pada lipat-lipat. Lipat-lipat tuh di lipat leher, lipat ketiak, di sini, siku, di selangkangan. Nah, apokrin itu, kelenjar itu mengeluarkan lebih banyak dan komposisinya itu lebih terlindung, sehingga kemungkinan ngumpul kuman itu jauh lebih banyak, Frankie. Berarti termasuk di dompet, Dok. Nah, dompet kan dilipat. Ya, makanya kalau ada dompet kamu nggak suka, lempar aja ke saya. Banyak, Dok. Itu ada kelenjar apokrin. Di dompet ada handphone yang bisa dilipat, itu bisa kelenjar, Dok. Enggak, makanya itu di situ. Nah, sekarang gimana? Kalau orang misalnya contoh, udah kamu kasih tahu, ada tadi yang kamu kasih solusinya adalah dia harus mandi lebih sering. Mandi lebih sering. Dan mandi itu yang bisa ngilangin kuman apa? Sabun, Renggi. Setiap mandi harusnya orang keramas, rambutnya dicuci dengan sabun atau sampo. Sampo, Dok. Karena dengan rambut atau sampo semakin sering, semakin lama kontaknya itu, kemungkinan kuman-kumannya makin hilang. Terus daerah yang berkumis juga itu kan menimbulkan, sama juga kan, banyak keringat kan, keringat terkumpul, itu juga sumber bau. Bawahnya kumis yang sering banyak, Dok. Giler. Nah, jadi kalau mandi harus pakai sabun, harus keramas. Kalau saya malah kalau setiap mandi saya keramas pasti. Karena itu sumber. Dan satu lagi, kalau mandi daerah sela-sela yang apokrinnya banyak itu, yang lipetan tadi harus dicuci bersih-bersih. Dicuci bersih-bersih, benar-benar bersih berkali-kali, pakai sabun, pakai apa segala macam, sampai kemudian setelah itu kita masih seger, nggak akan bau lagi. Sabun batang sama sabun cair beda nggak, Dok? Ngaruhnya? Sebenarnya yang bikin itu dia bersih itu adalah sebenarnya sabun apapun bisa. Yang penting sabun bisa lah ya. Membunuh kuman kan. Tetapi juga sebenarnya yang paling bagus sih sebenarnya kalau ada sabunnya sabun yang ada antiseptiknya. Wah, Rinso dong, Dok. Hah? Rinso pakai deterjen yang itu. Zaman dulu mah sabun batang lagi. Enggak, tapi pokoknya sabun apapun oke. Tapi maksudnya daerah yang sela-sela itu yang banyak apokrinnya itu harus dicuci lebih bersih. Tapi satu lagi, yang salah satu bikin bau itu adalah bulu. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan orang yang bau badan adalah rambut-rambut di ketek itu dicukur, Frank. Ya ampun, Dok. Loh, itu ngurangin banyak karena itu adalah tempat berkumpulnya kuman. Saya tuh rambut saya cepat panjang nih, Dok. Serius, baru dipotong panjang lagi. Tapi kalau
bulu di sini nggak panjang-panjang, saya segitu aja dia. Iya, Jadi nggak perlu. Iya kan, tapi kalau sampai kamu nggak bau sih nggak ada masalah. Kan tapi tiap hari sampo. Tapi sekarang ini ya, nih kamu ketemu nih cewek nih, cewek. Hmm. Wah mukanya cantik gini-gini. Tapi sekali waktu begitu gitu dia angkat gitu bulunya lebat. Kamu kira-kira gimana? Ya kita liatin aja dok. Ntar kayak ditutup sendiri sama dia. Enggak. Tapi begini, itu kalau masih dalam kondisi dia normal, nggak terlalu lebat dan segala macam, mungkin tidak masalah. Tapi kalau dia terlalu banyak ya mungkin. Kalau sekarang di salon-salon tuh ada banyak tuh salon-salon Waxing. Bukan waxing, sap namanya. Buat ngilangin bulu lagi. Ada salon. Karena kalau biasanya gini, ini tergantung jenis kelamin juga, Franky. Laki-laki itu biasanya bulunya lebih banyak, itu lebih bau. Tapi saya pernah dengan dokter ngomong tuh, saya punya teman kuliah dulu, bulunya nggak dipotong. Iya, sampai kadang-kadang sampai keluar gitu kelihatan. Kalau dia lagi pakai yang nggak pakai tangan kelihatan. Ya terutama kalau orang lagi berenang, Franky. Kalau perempuan berbulu banyak itu nggak bagus, Franky. Kalau laki-laki sih nggak ada masalah. Makanya that's why laki-laki biasanya nggak peduli itu mau dibulu di mana juga. Tapi kalau laki-laki itu makanya kebanyakan tapi lebih kenapa dok? laki-laki. Perempuan kenapa nggak boleh? Loh, nggak elok lah kalau. Oh, cuman masalah nggak elok. Kirain saya mau bahas dari kedokteran, kesehatan. Udah ngarepin ya. Dia pakai backlash gitu, sininya gitu. Sama banyak. Bulunya banyak. Banyak orang kan begitu dok. Dokter ngomong, dipikir dokter bakal jelasin apa, padahal udah selesai gitu kan. Saya tadi kepancing, jadi ngikutin netizen. Dengerin apa gitu, jangan-jangan mau kesehatan, cuman nggak elok doang mah. Loh enggak, tapi jangan juga bikin bau, Franky. Kalau itu salah satu yang menyebabkan bau adalah bulu, jadi bulu bisa dihilangkan. Tapi sekarang masalahnya begini, ini sekarang solusinya mandi kan. Tadi kamu udah ngomong deodoran, tapi ada bahan yang namanya perspiran. Perspiran itu bahan yang bisa mengurangi supaya kelenjar apokrin itu nggak ngeluarin keringat banyak. Karena bau itu terjadi karena keringat plus kuman. Jadi kalau keringatnya sedikit, nggak ini kan. Nah, keringat dan kuman tuh bisa dihilangkan dengan mandi tadi kan. Nah, untuk ngurangin keringat, kita pakai bahan namanya perspiran. Perspiran. Nah, itu. Kalau buat ngilangin bau, namanya deodoran. Ngilangin bau dia tuh. Jadi ada yang satu fungsinya buat menekan bau, menekan keringat ya. Menekan keringat atau menekan keringat. Satu lagi yang sudah terlanjur keringat, kita campurin satu yang menekan baunya. Tapi itu juga mesti hati-hati karena ada beberapa kombinasi bau yang kita juga pada hasil akhirnya nggak tahu. Buat kamu misalnya pakai deodoran itu, ya bau jadi hilang. Tapi buat saya yang bisa jadi bau badan saya bercampur dengan deodoran itu kemudian menghasilkan bau lain yang lebih hebat lagi. Loh itu kita nggak pernah tahu. That's why orang kadang-kadang soal dia sukanya pakai deodoran yang mana gitu. Merek apa? Itu mah mesti dicoba sendiri lah. Tapi dok, saya mau tanya, tadi dokter bilang kan itu kan reaksi kimia antara keringat sama kuman. Ya kan, tahu-tahu ngasilin bau. Nah sekarang gini, di beberapa tempat, saya nggak tahu dia keringat punya kumannya banyak apa enggak. Tapi orang yang makan tertentu nih dok, kok keringatnya bau? Nah itu faktor-faktor yang bisa membuat keringat jadi lebih bau. Apa? Contoh, bawang bombay. Bawang bombay. Jangan bombay aja disalahin, Franky. Kesian lah. Bawang merah, bawang putih juga sama. Jadi saya nyebutnya onion. Udah nggak pakai bombay itu. Itu karena ada bahan namanya alisin tuh, Franky. Alisin. Nah itu dia bikin bau memang. Kalau alisan? Nggak bikin bau kan dok? Dokter masih ingat alisan nggak dok? Alisan baju. Nah, merek baju. Masih ingat. Sekarang udah nggak ada kali. Masih ada. Masih. Kemarin saya ke Mangga 2 masih ketemu tuh alisan tuh. Oke, bawang onion nih dok ya. Bawang-bawangan lah. Terus keju. Keju, iya. Kambing. Orang kalau makan kambing itu bawa kambing loh, Franky. Betul, serius. Kambing itu ada 2 ya. Makanya kalau kamu mau yang makan kambing nggak bau, makan kambing batibul. Bawa 3 bulan. Kambing kecil, nggak ada baunya. Kalau kambing yang udah ada jenggotan tuh, yang udah tua-tua itu, dagingnya emang bau. Waktu kamu makan bau, sebentar keringat kamu bau. Ada caranya dok, katanya supaya nggak bau dok. Pakai nanas. Hah? Dimasaknya pakai nanas tuh daging kambingnya, jadi nggak bau. Kalau saya lebih gampang lagi. Diapain? Pindah restoran. Oh. Makan ke restoran batibul.
Nah, jadi kalau kita punya kambing yang sudah tua, itu kalau nggak salah, saya suka masak sih ya, jadi orang. Dimasaknya tuh pakai nanas, jadi kambingnya dagingnya nggak bau. Masalahnya kamu masih concern kayak itu karena kamu suka kambing. Iya. Ya, tapi tahu gak pernah ada cerita perlombaan? Apaan, Dok? Hah? Lomba kambing? Bukan, ada kuat tahan sama kambing bandot. Itu namanya kambing bandot kan yang ada kandang nih. Ada 3 orang nih bilang, ayo siapa yang mau tahan? Pokoknya yang paling tahan nih gua kasih nih sekian ratus ribu katanya. Oke. 1 masuk. Tuh bentar, 5 menit dia keluar, dia muntah-muntah Franky. Yang kedua tahan 10 menit keluar muntah-muntah. Yang ketiga masuk. Gua baru 2 menit kambingnya keluar muntah-muntah. Nah, sekarang pertanyaan yang mau yang mana Franky? Sebenarnya kalau saya punya pemikiran dari jawaban yang tadi penjelasan dari dokter, belum tentu orangnya lebih bau. Ya. Kan orang itu orang yang ketiga tuh, Dok. Yang pertama udah bau. Yang kedua lebih bau. Yang ketiga baunya cukup. Jadi si kambingnya tuh udah terakumulasi sama bau tadi, Dok. Jadi dia keluar. Ya sebenarnya orang yang bikin bau, Dok. Gara-gara bau itu makanya istri saya udah bilang kan nonton liputan tuh gitu. Pokoknya gua kagak mau ke Xinjiang katanya. Apa di sana juga daerah. Di situ daerahnya kambing semua. Daerah Chinese Muslim, Dok. Enggak, tapi dia tidak mau. Dia nggak bisa makan kambing sama sekali. Bau sedikit pun dia nggak mau. Karena mereka nggak makan babi. Babi bisa bikin bau nggak ya? Jarang ya? Jarang. Tapi kambing itu bau banget. Jadi kalau ke daerah Timur Tengah, ke daerah Asia Selatan, terus juga sama kambing semua tuh. Tapi enak-enak loh dibikin kebabnya gitu loh. Apalagi tadi baru bawang. Bawang, kemudian apa tadi si kambing sama Brokoli. Si keju. Brokoli bisa bau. Tapi nggak begitu banyak sih. Tapi brokoli ada yang bilang bau. Nah, ada satu lagi. Dulu saya pernah ngalamin. Saya senang sekali dengan makanan yang banyak asamnya. Keringet saya nggak enak. Ya karena asam itu akan salah satu produksi yang dari kenyal apok itu adalah asam. Jadi contohnya saya senang makan itu, Dok, rujak. Kuman itu senang asam. Oh. Terus kemudian makan sotomi. Sotomi saya kecrotin cukanya sampai banyak banget. Pokoknya pengen semuanya asam. Yang bisa bikin itu memang asam. Oh. Asam itu termasuk yang bisa bikin keringatnya jadi bau. Jadi kita bisa mengurangin resiko badan kita bau, Dok ya. Iya. Jadi kurangin makanan yang banyak mengandung asam. Ya. Kalau gula-gulaan gitu? Nggak ngaruh, Dok ya. Jadi artinya kita sih. banyak makan gula, gitu. Cuman jadi nanti banyak semut masuk ke dalam badan kali, Dok ya. Terus apa lagi, Dok? Yang buah-buahan bisa bikin buah-buahan enggak ada buah-buahan. Ini beneran apa enggak? Katanya, Dok, kalau kita banyak makan bunga, badan kita jadi wangi. Dokter ingat kan ada satu artis yang sering makan bunga? Ya Susana. Almarhum Susana. Saya nggak tahu itu bener apa enggak. Nggak bener. Di cerita silat juga ada orang yang suka bunga tuh enak loh. Enggak, tapi masalahnya kemudian itu mengakibatkan bau badan kita menjadi wangi. Betul apa enggak tuh? Bisa masuk akal enggak? Apa yang kita makan bisa keluar di bau, Franky. Bisa. Cuman berapa banyak, ya itu kita nggak tahu. Oh, kalau gitu kita minum Chanel 100 ml, Dok. Yang ada kamu mabok duluan sebelum baunya keluar. Nanti baunya bau alkohol. Alasannya mau minum alkohol bilang. Yang bukan yang ini lagi, bukan yang EDT lagi, tapi EDP, Eau Parfum. Waduh, langsung begitu keluar kita mabok. Tapi sebenarnya begini, masalahnya kalau orang udah kena, udah bau, ya kita pakai deodoran apa segala macam, tetap pakai modal. Bagaimana caranya untuk mengurangi yang tanpa modal? Artinya di luar daripada tadi yang, kan tadi ada 2, menekan keringat keluar. Sama yang menekan bau keluar. Ya, itu kan harus dibeli kan. Kalau yang menekan keringat keluar
ya bersih lah ya kayak tadi Ya, kan badan kita mandi lebih bersih. sering. Kalau mandi tuh dikeramas yang betul-betul, terus sela-selanya disabunin. Terus kita kerjanya di ruang AC segala macam, jadi keringat nggak keluar. Itu bahan respiran juga tuh, Dok. Dan satu lagi jangan lupa Frank, ada satu faktor. Kuman itu kadang-kadang ada aja di baju loh. Bukan baju, sebenarnya banyak yang di namanya itu kaos. Ada orang yang dia memang keringatnya banyak. Tapi begitu dia pakai kaos itu, kombinasinya itu jadi bau. Kalau itu yang terjadi, kita bisa rasa, pasangan kita bisa tahu. Itu bener tuh, Dok. Kaos, Dok, ya. Jadi saya kan suka olahraga. Baju olahraga kan kalau kita pakai itu kan sampai keringetan. Keringetan walaupun kita nggak bau banget tapi bau keringat kan, Dok. Itu kadang-kadang walaupun sudah dicuci, begitu dia basah lagi tuh, Dok, sama kita punya badan, jadi bau lagi. Nah, masalahnya apa? Kumannya ada di baju, bukan di badan kita. Jadi artinya kuman kalau kita kasih air panas mati nggak? Pakai sabun. Makanya sekarang tapi kalau kita baju cuci kan pakai sabun. Bukan. Pakai sabun kalau bilasnya nggak cukup air sama aja. Nah, biasanya kalau kayak begituan itu ya mestinya dikasih ini loh, kalau misalnya kayak kaos itu kaosnya bau, ya kaosnya mesti dikasih baking soda atau dia dikasih itu pengelantang. Atau pengelantang nggak? Pemutih. Tapi cuman kadar sedikit aja dicelupin gitu, set gitu, itu ngilangin kuman. Tapi kalau misalnya masih pakai gitu masih bau juga, asalkan kita kan pasti tahu, lu pakai kaos itu bau, mending kaosnya dibuang aja kalau menurut saya sih. Jadi cukup ditaruh di luar ya, Dok, ya? Iya. Ya, jadi yang dipakai itu apa? Yang bisa bikin nggak bau itu adalah katun. Karena katun itu nggak dia nyerap keringat. Oh. Nah, ini dokter tadi sebutin pengelantang. Nah, nanti saya mesti jelasin beda dengan pelantang, Dok. Pelantang apa? Ini speakerphone. Oh. Serius. Jadi kalau pengelantang itu adalah pemutih, tapi kalau kita sebut pelantang itu adalah speakerphone. Jadi tolong dong aktifin pelantangnya. Nah, itu speakerphone. Jadi tunggu, kaos sama baju yang berasal dari katun itu katun itu paling nggak bau. Jadi kalau kaos bau. Jadi kaos kita yang kan kaos juga ada yang dari katun. 100% katun. Nggak terlalu melar-melar tuh. Itu lebih aman dari bau. Ya. Jadi itu satu. Jadi kalau kalau bau buang aja daripada kita mencemari lingkungan kan kaosnya buang. Jadi emang itu nggak cocok sama kaos itu. Ya. Jadi kaos itu kebanyakan dari ini ya, nylon ya. Yang sifatnya bisa melar-melar gitu. Dan itu masalahnya cucinya nggak bersih. Orang kalau dicuci memang pakai sabun, tapi kalau bilasnya nggak bersih ya kumannya masih ada, Frankie. Itu harus dibilas kan sampai bersih banget tuh sampai sabunnya hilang. Tapi kalau kita pakai bahasanya kayak pemutih apa sih, itu dikit aja, set gitu dia langsung baunya gitu. Dok, saya mau nanya, kuman ada umurnya nggak? Ada dong. Berapa lama? Beda-beda lah. Ada yang sampai 1 bulan nggak, Dok? Wah, beberapa hari dong. Nah, kalau dia ada di baju, dia bisa berkembang biak? Bisa. Oh, ya udah. Ya dia berkembang biak, itu sebabnya. Jadi artinya tadi saya pikir gini, kita diemin itu baju, nggak usah kita pakai sebulan, masih hidup ternyata, Dok, ya? Iya. Jadi itu. Terus sekarang bagaimana cara misalnya contoh badannya sih kagak bau tapi keteknya bau. Bagaimana caranya dia untuk menanggulangi? Tapi dia mau suruh beli deodoran dia kagak punya duit. Pakai Pampers di sininya, Dok. Jadi enggak, saya yang paling gampang itu sering mandi, dan kalau mandi itu pakai sabunnya di sela-sela itu kasih sabun, itu akan sangat mengurangi. Kalau di Indonesia kan kita air kagak kekurangan kan. Mandi 3 kali atau 2 kali juga nggak ada masalah dong. Sebelum tidur mandi, sebelum pergi mandi. Paling kadang 2 kali kan kita itu. Sebelum pergi kantor, setelah pulang kantor mandi baru tidur. Nah itu mandi yang paling itu. Terus apa lagi? Nah. Kalau ketek tetap begitu masih tetap bau. Aduh, sering-sering dilap deh, dikeringin. Aduh capek bener. Dok, sebentar saya mau nanya sama dokter. Kalau kita malas mandi, mendingan kita mandi sebelum ke kantor apa mendingan sesudah ke kantor, Dok? Sebelum ke kantor dong, karena kan kamu nggak mencemari lingkungan. Sebelum kantor mandi. Tapi kalau malam-malamnya kamu udah mandi, mungkin kalau selama malam itu kamu nggak
nggak keringetan, ya nggak mandi pagi. Karena saya nonton film Jepang, Dok. Apa? Ada perempuan, dia ke kantor selalu nggak mandi. Oh, selalu nggak mandi orang Jepang. Pulangnya baru mandi karena dia mau tidur bersih katanya. Iya, Gitu ya? orang Jepang begitu. Setelah tidur, kalau dia tidur, dan dia bangun masih bersih. Mereka nggak pernah mandi. Makanya saya bilang kan kalau kayak gitu cuma air dicocok-cocok gitu-gitu tuh Jepang mandi. Kadang-kadang dari rambutnya juga kelihatan rambutnya nggak basah. Nggak disisir juga kadang-kadang. Makanya kalau mau orang Jepang pacaran sore-sore, Frankie, jangan pagi-pagi, jangan siang-siang. Bukan, kita bawa ke Indonesia dulu. Kamu nggak ada alasan nggak Nah, mandi. tapi dia heran orang Indonesia. Kok mandi bisa 3 kali katanya? Iya, setiap mandi keramas lagi. Tapi begini, kadang-kadang kita ketemu nih ada anak nih. Kita nggak pernah tega untuk nyium dia. Karena rambutnya bau. Kenapa? Keramasnya seminggu sekali. Saban kali mandi nggak mandi keramas. Ya bau lah. Bagaimana kita bisa kalau anak-anak SMA gitu ya lagi pacaran lagi rambut dibelai. Oh, rambutnya bau. Nggak, maksudnya saya yang namanya rambut udah banyak bulunya, banyak keringatnya. Pasti banyak kuman. Jadi baunya nempel lagi ke tangan. Enggak, tapi kalau kayak begitu nih, apa yang mesti dilakukan? Dia mesti sering-sering keramas. Nah, bagaimana itu bisa jadi kok anak bisa sebau begitu? Orang tuanya malas keramasin. Sebenarnya anak-anak dari sejak kecil harus dibiasakan mandi tuh keramas. Keramas tuh mungkin dikasih sabunnya, sampo-nya 2 kali atau 3 kali. Supaya memang betul-betul bersih gitu loh. Kalau bersih, rambutnya pasti nggak bau. Jadi kita juga enak sebagai orang tua atau kakeknya, neneknya, ciumnya wangi rambutnya. Jangan hemat sampo gitu loh. Nah, ini balik lagi ke zaman dulu, Dok. Sekarang juga ada sampo sasetan kan, Dok ya? Ya. Zaman dulu sampo sasetan, dokter masih ingat mereknya? Lifebuoy. Bukan. Apa? Hai apalah. Tapi bedanya saya mau ngomong, sasetan zaman dulu sampo bubuk. Oh, Ingat nggak? oh iya ada. Sekarang kan sasetan udah keluarnya liquid, cairan. Jadi kalau zaman dulu tuh kasih bubuk kayak deterjen, Dok. Ya kan deterjen tapi begitu buihnya banyak. Gitu. Tapi itu orang kadang-kadang suka keramas asal-asalan, cuma sekali. Mestinya selama nggak sekali. Sekali dikasih air, sekali lagi. Sekali lagi, ya biasa juga 2 begitu. kali. Dan kemudian harus dikasih air sampai bersih banget sampai itu. Nah itu yakin deh rambut gak bakal bau. Sama juga apalagi kalau orang misalnya contoh dia punya bulu keteknya banyak, bulu ketiaknya banyak. Yang baunya sering-sering disaburin, sering dikeramasin sama seperti rambut. Karena kalau nggak bau lah di situ. Ada istilah masalah keramas, Dok, di kantor. Apa? Tadi dia habis dikeramasin sama bosnya tuh. Diomelin. Dikeramasin. Diomelin, dikeramasin, diacak-acak kan rambutnya. Nah, Dok, balik lagi. Kalau dikeramasin sama bos, mukanya yang diacak-acak lagi. Diacak-acak mukanya kus. Balik lagi pada kita punya ini, Dok. Untuk yang supaya menekan bau badan dari orang. Tadi dokter udah ngomong pakai apa, Dok? Mandi sering. Ya. Nah, terus, Dok, kalau selain mandi sering dan disabunin itu bagian bulu-bulunya. Nah, ada satu iklan deodoran, Dok ya. Di situ di iklannya itu pakai tawas. Kan dia ngeledek nih. Zaman dulu orang kalau mau supaya nggak bau badan pakai tawas. Pertanyaannya, emang tawas tuh beneran tuh bisa dipakai buat? Nah, sekarang ini kamu punya kolam nih. Udah kotor kayak gini. Lemparin tawas, sebentar langsung jadi bening mereka. Ya, mengendap di bawah kan dia punya kotoran. Kotoran dia akan mengendapkan kotoran. Dan tawas itu memang bisa ngilangin bau. Tawas kalau dikasih dicampur sama air, diolesin di sini. Terus kemudian setelah itu didiemin berapa lama, kemudian kamu mandi, hilang baunya. Kalau pakai kaporit hilang nggak? Ya hilang, tapi masih harus kadarnya kadar tertentu lah, sedikit, jangan banyak-banyak. Tapi yang mau ngilangin kegituan sebenarnya ada banyak bahan yang bisa dipakai buat ngilangin begituan, Bang. Apa? Orang bau badan nih, bau ketek. Pakai apa, Dok? Pakai apa? Pakai deodoran kan? Enggak, itu kan yang pakai modal. Iya, yang mau beli. Yang enggak pakai modal lah. Modalnya lebih murah lah gitu, Dok ya. Atau boleh minta? Ya ada di rumah. Apaan, Dok? Apaan? Nyontek aja saya, Dok. Pakai apa?
Yang jelas pakai cuka. Pak- Tadi kan coka bisa bikin bau. Iya, tapi cuka itu dipakai sebelum mandi. Oh, Cuka dikasih air, cuka dapur nih, Dok. dapur pakai air, Cek. diolesin sama kapas, didiemin berapa lama, udah gitu baru mandi ke kamar. Itu ngilangin bau. Yang kedua pakai baking soda. Baking soda. Tahu kan soda kue Tahu. yang buat ngembangin bikin roti, bikin bapau. Hmm. 1 sendok dikasih di air, diolesin di situ, terus mandi. Tunggu, kalau soda kue kita mesti ngitung dulu mahalan dia apa mahalan roti? Enggak, Mahalan soda kue murah kok. Soda kue murah. Kamu pergi ke supermarket aja tulis soda kue. Soda kue bahasa kimianya apa? NH3COH. Na2 apa NH3 ya? NH. Na kan natrium. NHCO2. NaHCO3. Nah, Nah, natrium. itu natrium bikarbonat. Bikarbonat. Natrium bikarbonat itu sifatnya basah. Dia akan bikin itu jadi basah. Kuman gak bisa hidup di situ. Apalagi Tapi sebentar, Dok, masalah natrium bikarbonat tadi, Dok. Kan tuh adanya di roti, Dok. Rotinya aja kita olesin ke sini, Dok. begitu dimakan ya. Dia udah habis tahu udah roti pakai mau ngembangin roti. Ngembangin begituan. Apalagi pakai timun, Rengge. Timun diolesin timun. Tapi yang paling kalau kamu mau yang nggak pakai dioles-oles begitu, balik lagi, kamu beli sirih. Sirih. Daun sirih daun maksud sirih, dokter. 10 biji, direbus, diminum airnya. Ah, Itu bau-bau badan, bau mulut hilang semua, Frankie. sirih ada sirih hijau, ada sirih putih itu, Dok. Daun sirih Yang ada putih. lagunya, sirih kuning. Nah, kan sirih yang putih itu bisa taruh bisa taruh buat interior gitu. Tapi sirih hijau ya biasanya di luar kan. Sirih itu luar biasa loh. Dia pakai itu. Bisa dipakai buat ngilangin bau mulut, bisa bau badan juga. Kalau sering-sering minum gitu seminggu sekali atau apa gitu hilang bau badan. Tapi sekarang sirih udah susah, Dok. Enggak, gampang. Kemarin saya ke kebun sirih nggak ada. Udah jadi bangunan ya. Iya, jadi bangun. Padahal di kebun itu, Dok. Kamu ke pasar tradisional lah, ya yang biasa-biasa gitu. Cari yang jual kembang mana gitu, beli. Toko kembang. Apalagi, Dok, selain itu, Dok? Selain sirih, timun diapain? Ini dipotong. Ah. Diolesin itu cairannya. Kalau pakai bangkuang bisa nggak? Enggak. Beda. Bukan, bangkuang buat pemutih, Frankie, bukan buat pemutih. Bangkuang timun boleh ya. Timun suri lagi, Dok. Timun biasa. Timun yang biasa ya, Dok ya. Terus apa lagi, Dok? Lemon, kalau ada lemon lebih mahal, Frankie. Oh, kalau tunggu, lemon atau sembarang jeruk? Jeruk lemon lebih bagus. Bukan, di rumah saya kan ada pohon jeruk sonkit. Tiap hari berbuah terus tuh, Dok. Boleh kali cobain aja. Pokoknya kalau kita mau panen, sekali panen tuh bangsa 10 kilo dapat dah. Masa sih? Banyak itu. Saya tuh udah saya biarin aja jatuhan ke tanah. Jeruk sonkit. Padahal sonkit itu enak loh. Mau, Dok? Ntar kalau saya tuh saya suruh petikin tuh, Dok. Bawa ada bangsa 5 kilo ya sekantong gampang. Banyak itu. Cuman jeruk sonkit itu nggak manis loh, Dok. Nggak tahu. Asem. Tapi orang tahu nggak jeruk sonkit jeruk apa? Nggak tahu. Jeruk sonkit itu jeruk yang dipakai orang Pontianak itu tuh makan mie. Atau bakso. Iya. Jadi kalau makan kayak Indomie Wangi begitu, banget. Indomie gitu diperesin dia. Cirinya dia seperti jeruk limau tapi airnya banyak. Airnya banyak, agak kuning. Jeruk limau kan putih. Iya, dan kuning. dia lembek, lebih lembek. Udah gitu ini, wanginya nggak tahan. Wangi banget. Tapi airnya banyak, Frankie. Banyak. Airnya banyak. Nah itu mereka tuh seneng sama makan mie yang asam-asam begitu. Terus saya biarin aja tuh di atas tuh. Boleh Ntar dikasih. Ntar ya. Sonkit. Ya udah, itu bisa awet kok tuh. Satu kantong tuh bangsa 5 kilo mah nggak susah. Terus saya suruh si Udin ambilin. Yang pohon yang pojokan itu, Dok, deket tempat rumahnya si Miko. Itu jeruk sonkit itu, Dok. Terus apa lagi, Dok, selain jeruk? Ya udah itu aja lah. Tapi kalau orang zaman dulu tuh itu ada sejenis kayak apa ya, seperti kayak bedak cair gitu ya ditaruhin di sini tuh bisa hilang. Nah, bedak dingin sebutnya, Dok.
Itu bisa? Bisa, itu bisa ngilangin. Karena itu kan sifatnya alkali, Frankie. Berarti termasuk bedak-bedakan yang sekarang itu juga bisa? Bisa. Karena itu berbak itu perspiran termasuk. Jadi nyerap keringat dan keringat. ngilangin bau ya? Kan sebenarnya kalau ada keringat ada kuman baru jadi. Tapi kalau keringatnya itu kan itunya langsung rontok. Tapi ada bedak yang baunya bau sulfur tuh. Tahu nggak bedak yang baunya bau sulfur? Nggak tahu. Bedak yang dipakai buat obat gatal. Buat anjing. Enggak. Anjing malah lain lagi. Ini bedak kalau kita bedak dingin. Bedak dingin tuh kadang-kadang masih ada bau sulfurnya tuh. Itu juga bisa kali dok ya. Pokoknya ya sesuatu yang bisa bikin kering ya inilah. Jadi kalau orang kadang-kadang bau badan gitu pakai bedak apapun juga sebenarnya ini ngurangin. Jauh ngurangin. Pakai tepung terigu. Nah, sekarang masalahnya begini nih buat ini kalau orang mau dia ada bau-bau badan gitu ya. Dia nggak sempat mandi. Apa yang dilakukan? Mandi, namanya mandi ketek kan gitu. Pakai ini. Pakai tisu itu basah. Keteknya aja kan dimandiin. Oh, bukan mandi ketek dong. Itu mandi koboi. Ya. Atau mandi bebek. Oh, bebek. Bebek mandinya gitu. Nggak tahu saya. Kemarin sih saya lihatin begitu, Dok. Ya. Oke, jadi bau badan orang tuh, Dok. Sekarang udah mulai paham. Jadi kalau orang mau lebih sederhana, artinya daripada kita beli deodoran. Oh ya, satu lagi, Dok. Sebelum saya. Deodoran itu sebenarnya komponennya apa sih? Oh, macam-macam. Nah, tapi itu kan itu komponen rahasia utamanya. Hah? Komponen utamanya katanya itu alkohol. Komponen utamanya, Dok. Ya. Karena alkohol dicampur lemak jadinya ester. Katanya ester itu jadi wangi katanya. Lemak dari keringat. Ya. Nah, jadi daripada capek-capek kita beli deodoran, ya mandinya lebih bersih kan gitu, Dok ya? Ya. Kalau punya bulu ya bulunya dibuang kalau kebanyakan, Frankie. Kalau kebanyakan nggak bagus lah. Cewek secakep apapun tapi kalau bulunya sampai lebat banget kan kadang-kadang agak enak dilihat. Seksi. Apalagi kalau mandi. Seksi. Kayak cowok kan. Jarang-jarang loh punya cewek kayak gitu. Oke, terus kalau misalkan kita bukan nggak bisa, kan ada orang sudah mandi bersih segala macam, tapi itu tetap aja keluar keringatnya tuh lebih daripada orang normal. Ya, laki-laki makanya lebih banyak yang bau. Artinya kita perlu yang namanya perspiran tadi, ya kan, Dok? Nah, satu lagi, ada yang bikin keringat tuh jadi bau itu obat-obatan, Frankie. Beberapa obat-obatan tuh bikin keringat jadi bau. Obat jenis apa aja, Dok? Contohnya. Itu obat antidepresan. Antidepresan. Obat yang antidepresi, orang depresi kasih obat itu satu. Yang kedua anti pilek. Jadi ada beberapa obat yang bisa bikin rada bau gitu. Jadi gitu. Kalau dia sakit agak bau ya udah kita biarin aja lah ya. Malum aja lah. Tapi kalau orang itu normal aja udah bau, mesti artinya ya harus dia lebih mau sosial ya, bukan sosialisasi. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya gini, bau badan sih nggak bahaya, tapi masalahnya dia bisa mengganggu sosialisasi. Jadi ya kadang-kadang teman kagak enak kalau misalnya kita deketin teman terus teman tuh kayaknya gimana gitu kan, kita juga nggak enak gitu loh. Itu aja sih. Ya berarti nggak perlu beli deodoran, tapi cari bahan-bahan respiran tadi yang ya gampang lah ya. Nah, satu yang bikin orang bau juga itu kadang-kadang itu hormon, Frankie. Hormonal. Oh, bawaan. Bukan hormonal, perubahan hormon di badan itu bisa bikin bau. Makanya misalnya yang tadi mola tadi, Dok. Bukan itu aja. Ya itu mola tuh kan kalau estrus. Tapi orang hamil itu juga bisa ngeluarin bau, Frankie. Bisa bau. Karena waktu hamil itu perubahan hormon. Jadi hormon bisa bikin bau juga. Jadi ya kadang-kadang itu ada dari dalam, faktor dalam gitu, bukan faktor luar. Nah, dari genrenya nih, Dok. Laki-laki atau perempuan yang lebih artinya kemungkinannya lebih bau? Laki. Kenapa laki? Karena keringatnya lebih banyak. Dia lebih aktif dan lebih banyak keluar keringat. Jadi kalau perempuan sampai bau itu dia harus lebih
Ya, lebih jaga-jaga lah ya. mawas diri. Karena kalau perempuan kan dideketin orang, ya dia artinya ya mungkin kurang mandi kali. Jadi soal mandi lebih sering dan pakai sabun, jangan hemat pas sabun lah gitu. Sabun dan sampo. Oke, terus apalagi dok yang perlu diperhatikan sama orang-orang yang mempunyai, ya artinya gimana disebut kekurangan ya enggak, tapi itu kan umum semuanya, tapi artinya Ya itu kalau bisa jangan lah, itu jangan namanya, sampai kita begitu gitu ya. Iya, ya karena itu nggak bagus. Ya. Terutama gitu ya. Jadi buat sosialis. Tapi sih pertanyaan saya gini, Frankie. Kamu sering kan lihat model kan? Maksudnya manusia? Gambar model lah. Ya manusia. Nggak model, bau? Gambarnya nggak bau? Bukan. Model-model cewek, Hah? ada nggak yang geteknya lebat? Kayaknya saya pernah lihat. Jarang. Saya lupa ngeliat di mana ya. Di mana ya? Tapi jarang sih memang. Jarang. Karena salah satu kriteria kalau misalnya dia kayak gitu-gitu ternyata geteknya lebat begitu nggak diterima jadi model lagi. Nggak serius. Makanya kalau kamu bilang itu seksi, saya baru dengar. Selera kamu rada-rada nggak biasa gitu loh. Bukan salah, nggak salah. Itu sengaja dok. Nanti akan ada perkumpulan pria yang suka cewek berbulu, keteknya berbulu. Atau terbalik, ada cowok yang suka sama cewek berkumis. Ada cewek berkumis lagi. Ada dok. Ada. Yang kadang-kadang, sorry ya, ada beberapa orang yang nanyain ke saya ngebahas kumis saya. Ampun deh, kumis saya di masa lain. Enggak, masalahnya kamu tuh pakai kumis palsu. Tapi kenapa nggak dicopot-copot, itu loh masalahnya. Masalahnya kalau kita copot lemnya itu, ini lemnya udah nempel ke sini. Enggak, masalahnya orang senang variasi, Frankie. Mau ya kamu kumisnya begitu, besok-besok pakai kumis yang lain dong. Yang caplang. Yang caplang. Terus kemudian kumis yang di tengah doang. Terus ada yang kayak Fu Manchu ke bawah gitu. Yang tengahnya hilang tuh Fu Manchu tuh. Orang nggak tahu kali Fu Manchu, Frankie. Fu Manchu tuh, wah itu apa ya? Boleh dibilang tuh tokoh jahat. Ya, tokoh jahat zaman dulu di komik-komik zaman dulu. Yang komik apaan ya? Lupa. Fu Manchu. Baik, kalau dibilang Fu Manchu identik dengan orang kumisnya belah. Terus sampai sini banyak. Terus kumis Pak Raden. Ya caplang itu. Wah, Bismarck. Bisma lain lagi tuh. Bismarck lain kan. Makanya orang senang kamu variasi karena kamu nggak diganti-ganti. Dia bilang ini orang kenapa nggak diganti-ganti gitu loh. Makanya itu ditanya, orang yang dibahas. Oh, ini aja udah susah dok. Apalagi kita ganti-ganti. Nanamnya satu-satu ya. Iya dok, satu-satu. Oke dok, terus jadi artinya titik utamanya bau itu karena kita harus jaga kebersihan lah. Iya. Titik utamanya dok ya. Di luar daripada kebersihan, artinya kita harus keluar modal. Iya. Ada di luar kebersihan, ada makanan, ada faktor hormon, faktor jenis kelamin, ya kan. Sama faktor lingkungan, situasi yang bikin kita kepapar. Kalau untuk orang-orang yang masih punya anak, ya kalau punya anak, kalau mandi jangan cepet-cepet, mandinya dikeramasin, dipakein sabun, biar dia terbiasa mandi bersih. Anaknya maksudnya dok yang dikeramasin? Loh, anak itu kan kita punya perilaku mandi kan diajari dari orang tua kan? Ya, otak saya tadi salah kedengar, salah persepsinya. Kalau kita punya anak jangan lupa kita keramas. Jadi kitanya dok anaknya bukan. Anaknya jangan lupa dikeramasin, dimandiin, diajarin cara mandi yang bersih. Sebanding dengan dia cara mandi yang bersih, mandinya 2 kali sehari minimal, dikeramasin yang benar dan segala macam. Jadi mandi itu mesti harus dinikmati. Dinikmati mandinya bersih sehingga setelah mandi dia jadi wangi. Nah, itu akan ke bawah sampai dia dewasa, sampai dia tua. Sehingga kemungkinan dia tuh mengalami yang namanya bau badan tuh jadi kecil, Frankie. Nah, ini pertanyaan saya sama dokter. Dokter, waktu yang dihabiskan untuk mandi rata-rata berapa lama? Tergantung luas kulitnya berapa. Dokter nih. Kalau saya sih nyampe mandi setengah jam lah. 20 menit lah, 20 menit rata-rata mungkin. Dia sampai setengah jam. Oke.
Tapi ya tergantung kalau mandinya rame-rame. Mandi nih dok, mandi doang bener nih. ya? Jadi nggak sampai BAB-nya enggak. Pokoknya mandi doang nih dok. Bukan di bathtub ya? Enggak. Berapa Nah, lama itu dok? 20 menit. 20 menit. Saya nggak bisa pikir ada orang mandi lebih daripada setengah jam. Hah? Dokter bingung kan? Enggak, sama aja sama seperti itu. Ngapain aja lebih daripada setengah jam tuh? Loh, kamu nggak pernah ketemu ada orang yang punya kamar mandi yang begitu indah? Enggak. Artinya dia bukan di bathtub. Kalau di bathtub sih saya sering ketiduran lah. Kalau di Jepang itu mandi bisa 1 harian, Frankie. Di onsen? Oh enggak, itu kan merendam. Ini shower dok, shower itu lebih daripada setengah jam. Ya bisa Kita lah. tungguin Permukaan kulitnya waduh. luas. Masing-masing kan dicuci satu-satu. tiap selnya dok. Waduh. Nggak, itu namanya menikmati, Frankie. Menikmati hidup. Semua, sebenarnya apapun yang dilakukan itu yang penting proses, Frankie. Prosesnya itu dinikmati. Jadi menikmati, bukan mati dok. Oke. Baik dok, jadi kira-kira ada yang lain nggak untuk masalah kebersihan ini? Karena efeknya tadi kita bahas mulai dari masalah bau itu yang sifatnya bisa adiktif dan itu kesehatan ke sini sampai ke bau badan nih dok. Dan bau badan sebenarnya sederhana. Artinya kalau misalkan kita nggak mau pakai deodoran macam-macam, kita kasih alkohol aja ke sini dok ya, ke ketek dok ya. Ya itu alkohol kan bikin dia jadi kering, Frankie. Kering kan? Kumannya nggak bisa hidup. Nah, artinya Yang ngurangin. murah kan dok. Ya. Di alkohol 70% ke apotek cicit gitu ya. Ya, tapi kalau mau Kering. lebih enak, kalau mau lebih enak dikasih minyak wangi sedikit, Frankie, biar wangi. Itu modal lagi dok. Baiklah dok kalau gitu dok. Jadi sekarang kita coba kita makan makanan yang nggak berbau dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!